Halo, halo. Dengarku. Halo, Oke, denger ya. Ya, jadi hari ini aku mau bahas tentang yang kemarin yang aku bilang minggu lalu. Jadi kayak kita ngisi block diagramnya, semua block diagramnya tuh dari yang prosesnya, terus controller, terus missing elemennya juga, dan juga misalnya transportation lag dan lain-lainnya. Nah, di sini aku cuma bahas satu nomor aja. Ini soalnya itu dari soal kuisku, jadi soal kuis 2019-2020 ganjil. Nah, ini juga sebenarnya itu sama kayak soal UAS-nya tahun sebelumnya, jadi tahun 2018-2019 nggak salah. Jadi soalnya sama, terus juga sebenarnya kalau soal UAS-nya itu, jadi kok ini kan ada A sampai G, kok soal UAS-nya ini ada tambahannya lagi, tapi ya kita bahas sampai yang ini dulu aja. Nah, jadi aku juga sengaja sekarang bikinnya di PPT karena pikirku ini juga soalnya kan cuma satu nomor. Kalau misalnya aku cuma PDF, so aku langsung jelaskan mungkin kayak kali apa ya? Mungkin kalau PPT gini bisa kasih kesempatan kalian buat kerja. Jadi ya kita kerja bareng aja, jadi kerjain nanti kalau kalian tanya-tanya, ya nanti tinggal kita nyocokin jawabannya kayak gitu. Oke. Oke, jadi nah, yang pertama, kita harus memahami dulu yang soal yang diberikan. Dia bilang kalau suatu proses, yaitu sistemnya dua tangki. Lalu tangki pertama dia itu punya volume P1, konsentrasi C1, tangki kedua V2, konsentrasi C2. Terus juga kita kalau kedua volumenya ini sama, jadi volume tiap tangkinya itu sama, dipertahankan selalu tetap 1 feet kubik setiap saatnya. Nah, aliran masuk ini diberitahu dia itu sebesar QI CFM, konsentrasinya CI, yang dimana CI ini selalu kurang dari 0,1. Lalu juga ada aliran recycle dari tangki kedua, di mana tangki kedua ini dipertahankan, ya, tangki kedua dengan lajunya QR, lalu juga tangki kedua ini juga dipertahankan untuk konsentrasinya 0,1. Yang dimana cara dia mempertahankannya adalah menambahkan bahan baku murni. Dia menambahkan bahan baku murni dengan lajunya QC, konsentrasinya CC. Nah, laju bahan baku ini dia bilang dikontrol dengan transducer, controller, dan juga control valve. Nah, jadi pertama-tama kita itu harus menentukan terlebih dahulu variabel apa aja sih yang bakalan dia tuh berubah setiap waktunya. Jadi kalau misalnya yang biasa kita kerjain itu yang ada dalam kurung S-nya, itu variabel apa aja. Nah, terkadang misalnya kayak gini ini kan nggak terlalu jelas, jadi mungkin terkadang kita juga perlu melakukan asumsi sendiri. Siapa yang ingin kita tetapkan kayak gitu. Nah, yang pertama yang sebenarnya udah cukup jelas, ini di sini. Dia bilang kalau konsentrasi bahan baku inputnya C ini selalu kurang dari 0,1. Nah, dia kan bilang selalu kurang dari 0,1. Nah, kan berarti tidak tidak harus pas 0,1. Nah, jadi kita sudah dapat satu variabel yang akan berubah setiap waktunya. Itu adalah CI-nya ini. Nah, lalu yang kedua juga gitu, nih kalau misalnya CI-nya ini berubah-berubah, nih CI-nya berubah-berubah ke sini. Nah, berarti kan konsentrasi yang di sini pasti juga bakalan berubah-berubah juga kan. Nah, jadi C1 dan C2 ini juga bakalan berubah terhadap waktu. Sini juga diberitahu juga kalau tangki kedua ini berusaha untuk dikontrol sehingga nantinya dia itu tetap 0,1. Nah, jadi kita tahu variabel yang berubah adalah CI, C1, dan C2. Nah, terus nah untuk lajunya gimana, untuk Q-nya gimana? Nah, sebenarnya
kalau misalnya kita mau menetapkan di sini kalau kita ini kan gak jelas kan kayak key-nya ini laju tetap atau enggak. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin coba kayak oh mungkin key-nya berubah dan segala macam, itu kan bikin kita semakin sulit. Jadi terlalu banyak variabel yang berubah-ubah. Nah, tapi kalau yang di sini kayak konsentrasi udah jelas berubah, segala macam berubah, ya udah kalau gitu kita asumsi saja kalau key-nya itu akan selalu tetap. Jadi di sini yang berubah adalah konsentrasinya. Nah, sini juga dia memberitahu kalau misalnya untuk mengontrol konsentrasi tangki kedua, dia itu akan memberikan bahan baku murni. Bahan baku murni dari tangki ketiga ini dengan laju QC, konsentrasi CC. Nah, ini yang sebenarnya cukup aneh sebenarnya. Karena kalau kalau secara logika aja ya, apalagi kalau kita lihat di sini kan sih ada valve kan di sini. Seharusnya kalau sini kita jelas udah pakai ada valve di sini, otomatis kan seharusnya yang berubah di sini adalah lajunya atau QC di sini kan. Yang dimana dia bakalan ini missing elemen ya. Jadi kayak itu membaca konsentrasi di sini, dia mengontrol, dia ngecek apakah bagaimana, apakah harus menambahkannya seberapa. Kan logikanya kalau ada valve ini pasti dia itu mengaturnya adalah lajunya. Jadi key-nya ini bakalan diatur mau diperbesarin atau diperkecilin supaya berapa sih bahan baku murni yang masuk. Kan seharusnya kayak gitu. Nah, tapi ternyata dalam pengerjaannya soal ini sendiri saat dikerjain kalau misalnya kita pakai key-nya ini berubah-ubah itu malah nggak mendapat hasilnya nggak ketemu. Jadi malah di sini juga CC yang berubah-ubah. Nah ini sebenarnya cukup aneh juga. Aku sendiri nggak tahu kok bisa kayak gitu. Tapi emang dari Pak Ronaldnya sendiri ini juga sempat dibahas dan cara juga gitu juga. Jadi yang semua lajunya dia nggak tidak berubah. Lalu semua konsentrasinya termasuk konsentrasi CC ini dia tuh mengalami perubahan. Ya jadi ya mungkin diterima aja buat yang ternyata CC ini juga bakalan mengalami perubahan. Nah, itu yang mengenai soal yang diketahuinya itu. Nah, untuk soalnya itu ada A sampai G. A sampai G yang pertama kita disuruh buat neraca masanya, tentukan transfer function C1. Yang B juga gitu, tapi kita sekarang dari tangki kedua suruh nyari C2. Tangki pertama, tangki kedua. Nah, terus yang C, yaitu kita minta untuk menghitung transportation lag. Nah, terus yang D nanti ada mengenai transducer, kita suruh tentukan ini semua. Lalu ini ada kita suruh nyari persamaan dari controller, terus ini ada persamaan valve, dan juga input outputnya bagaimana, terus yang terakhir buat blok diagramnya. Nah, jadi sebelum aku kesempatan kalian kerja, ini aku coba jelasin A sampai G-nya dulu semua, tapi di sini emang sengaja aku tutup jawabannya, jadi mungkin aku nggak jelasin cara-caranya, nanti kalian bisa coba kerjain dulu. Nah, jadi yang pertama kita membuat neraca massa tangki 1. Oke, kita bikin neraca massa tangki 1. Jadi sekarang kita melihat yang sistem ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita nyari yang inputnya terlebih dahulu. Ya, ini kayak biasa, jadi inputnya kan berarti yang QI dengan konsentrasi ACI, lalu juga QR, inputnya juga dengan konsentrasinya itu C2. Ya, jadi ini kayak biasa, ini kayak split biasa. Jadi kalau kita belajar kayak biasa kan kalau misalnya nge-split itu kan berarti memiliki konsentrasi yang sama. Ya kan? Jadi ini juga gitu juga. Jadi konsentrasi ini bakalan sama semua. Cuma beda di lajunya yang Q0, QR, dan kawan-kawannya itu. Ya, Q0 sama QR aja sih. Nah, jadi kita tahu kalau yang masuk adalah QICI, QR, C2. Lalu yang keluar adalah Q1, C1. Ya, mungkin di sini nggak ada variabelnya, kita tambahin aja di sini Q1.
Ya, jadi yang keluar adalah Q1 dan C1. Jadi misalnya unsteady, terus juga gabung sama unsteady kayak biasa, terus kita selisihkan. Nah, ini tadi aku bilang, penting pertama kali buat kalian menentukan variabel apa saja yang berubah. Jadi kan kita tentukan kalau yang berubah itu konsentrasinya, berarti yang CIS, ini juga. Kayak biasa, kita selesaikan, kita lapiskan, lalu nanti kita cari samaan T1 aksennya. Di sini aku nggak pakai huruf kecil, huruf besar, tapi langsung aku pakai aksen aja buat menunjukkan dia itu selisih ya, biar lebih gampang aja nih bedain huruf besar sama huruf kecil. Ya, ini tangki pertama, ini kayak biasa ngerjainnya, nanti yang A. Ini yang di sini kan kalian menemukan di sini mungkin ada C1, ada C2 kan. Pokoknya di sini kan bikin dulu aja persamaan C1 sama dengan. Jadi kalau dalam C1 sama dengan ada C2, udah kalian diamin aja C2-nya nggak apa-apa. Oke, kalau sudah nanti kan yang B itu kan bikin raca massa tangki kedua. Ini caranya persis kayak yang ini, cuma nanti ya berdasarkan tangki kedua. Nanti kalian cari sampai kalian mendapatkan C2. Nah, lalu berikutnya itu mengenai transportation lag. Nah, transportation lag ini dalam soal ini sebenarnya transportation lag ini dikarenakan dalam suatu aliran di pipa itu kan besar kemungkinan terjadi konsentrasi terbaca itu tidak sama sebenarnya dalam nggak mungkin dalam waktu yang gimana ya, kayak ada kayak delay waktunya untuk membaca konsentrasi tersebut. Nah, makanya sih transportation lag. Nah, sebenarnya itu bisa di banyak hal, bisa di controller, bisa di measuring element, bisa di ya itu aja sih, controller sama measuring element kalau nggak salah. Nah, tapi biasanya di soal-soal itu buat yang di controller itu langsung diasumsi kalau nggak ada tidak ada lag yang terjadi. Nah, jadi biasanya yang ada lag-nya itu di measuring elemennya. Karena itu kalau di D, ya di sini kan dia minta tentukan nilai KM. Nah, di sini dia itu bilang transducer. Nah, transducer ini apa? Transducer ini jadi bilang itu kayak alat mengkonvert yang masuk dan keluar menjadi yang keluarnya. Itu bisa banyak hal, bisa dia tuh arus listrik, bisa itu bisa itu suhu, bisa juga tekanan. Nanti transducer itu juga itu sendiri, ini kalau kalian baca di buku, jadi kalau kalian mau baca penjelasan ini semua itu ada sebenarnya di bab 10. Di bab 10 Kogenauer itu. Nah, transducer itu sebenarnya juga ada yang di controller, ada yang transducer controller, ada juga namanya itu transducer di measuring element. Nah, di sini itu maksudnya measuring element, karena kalau kalian sini kan KM kan di sini. Ya, itu berarti di measuring elemennya. Ya. Nah, terus transportation lag, ya jadi bilang lag itu dia itu ada jarak, ada waktu yang membuat dia itu berubah dari konsentrasi sekian ke konsentrasi sekian. Jadi kalau misalnya Y ini memiliki suatu konsentrasi, X memiliki suatu konsentrasi, kalau misalnya YT berarti bakalan sama dengan X T min tau, dengan jarak X ini itu dianggap dengan waktunya itu sebesar tau. Nah, kalau misalnya kayak biasa, ini berarti kita kurangi dengan steady-nya, kita sisihkan dengan steady-nya, kita punya persamaan YX UT min tau, kita Laplace-kan, nantinya kita bisa mendapatkan kalau GS per XS itu sama dengan E pangkat tau S. Nah, jadi ini adalah lag time. Jadi kalau misalnya kalian ditanya lag time-nya itu bagaimana, lag time-nya itu berapa, enggak, ini salah. Ini udah minus. Ya, enggak lag time-nya itu berapa, sebenarnya tinggal kalian tuh masukkan aja E pangkat min tau S. Yang dimana taunya tuh udah dikasih tahu sama soalnya. Nah, jadi kalau yang kecil ini tinggal kalian masukkan aja, jangan lupa buat satuannya. Karena kalau di sini kan kok kalian semua satuannya dalam CFM, key-nya
laju alirnya dalam CFM atau cubic feet per menit. Jangan lupa untuk time konstannya akan ubah terlebih dahulu ke menit. Nah, terus yang berikutnya ketujuh ini mengenai transducer atau di sini lebih ke diminishing elemennya. Jadi setelah dia itu melewati waktu tertentu ada lag-nya, dia sekarang menuju ke isi elemennya di transducer. Nah, di soal ini kita tahu kalau misalnya itu ada kayak range-nya gitu. Kalau misalnya dia itu tekanannya 3 PSIG, ini tekanannya 3 sampai 15, sedangkan range ukuran konsentrasi 0,05 sampai 0,17. Nah, jadi kalau di transducer ini itu berarti dia itu inputnya itu adalah konsentrasi yang kedua atau C2. Yang nantinya dia itu akan menghasilkan output berupa tekanan, itu P. Nah, jadi kalau P aksen per C2 aksen itu sama dengan KM-nya. Ini kayak transfer functionnya lah. Nah, jadi kita sebenarnya sudah tahu kalau konsentrasi tangki kedua itu akan usahakan dipertahankan di 0,1. Dari di atas adalah konsentrasi kedua ketika dia steady. Nah, artinya kita perlu untuk mencari PS atau tekanan yang di waktu steady-nya itu berapa. Ini tinggal kalian pakai ya, interpolasi biasa. Berarti kan saya tahu tekanan ketika dia steady. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya mencari KM-nya ini. Jadi KM-nya ini. Karena kalau P aksen per C2 aksen itu sebenarnya kalau dibuka itu P min PS per C2 min C2S. Jadi ini kayak kita kalau interpolasi sama interpolasi awalnya kan gini. P min PS per P2 min P1 sama dengan C2 min C2S per C22 min C21. C22 itu maksudnya konsentrasi kedua, konsentrasi tangki kedua ya, berarti yang ini. C22 itu berarti yang ini. Sedangkan kalau C21 itu konsentrasi tangki kedua yang pertama, berarti yang ini maksudnya. Jadi tinggal dipindah ruas supaya kalian punya persamaan P min PS per C2 min C2S yang dimana itu ya ini sama dengan P aksen per C2 aksen sama dengan KM. Jadi kita bisa menghitung KM-nya. Nah, atau KM ini ya konstantanya lah, konstanta missing elemennya gitu. Nah, terus di soalnya juga diminta persamaan B. Nah, persamaan B itu aslinya apa? Persamaan B itu jadi di missing elemen ini, terutama dalam soal ini, dia itu memvariabelkan tekanan itu sebenarnya bukan P tapi B. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai P, takutnya itu bakalan kebalik, balik atau bingung dengan variabel yang dipakai di controller kan, di controller itu kita juga pakai P. Nah, makanya itu di sini kita tuh pakai cuma ganti tulisan aja sekarang menjadi B. Nah, ini juga persamaan sebenarnya juga ada di buku di bab 10 yang dimana B tekanannya itu sama dengan PS plus KM per C2 min C2S. Nah, kalau yang diminta adalah persamaan B per C, ini berarti aslinya sama aja dengan persamaan P per C yang ini. Ini sama aja, cuma sekarang P-nya kita ganti B, gitu aja. Jadi itu bakalan sama dengan KM-nya. Jadi ini kan kalian udah dapat KM-nya tuh. Nah, kalian bisa ngitung ini. Nah, terus juga mengenai controller. Kalau misalnya yang di kemarin di video Bapak Edi juga itu di sana itu langsung pakai persamaan yang itu menghubungkan controller dengan final control elemennya itu digabung. Ya kan? Nah, kalau di sini tuh kalau misalnya dipisah jadi controller itu sendiri, nah itu persamaannya gimana? Nah, untuk controller itu sebenarnya ada 4 jenis.
itu ada proportional controller, proportional integral controller, proportional derivatif, sama proportional integral derivatif. Jadi kalian udah pasti kalau yang paling sederhana itu bakalan yang ini paling sederhana, proportional controller. Yang dimana proportional controller ini dia tuh emang bisa, jadi kalau controllernya udah pasti ya, tujuannya dia itu bakalan membaca, ini kan jadi membaca error yang ada, lalu dia tuh menentukan di sini yang outputnya tuh berupa tekanan, berupa P. Nah, kalau proportional controller, dia memang bertujuan untuk meminimalkan error yang ada. Tapi dia tuh nggak akan pernah bisa mengeliminasi error. Jadi nggak bisa sampai errornya tuh bakal 0. Itu proportional controller bakalan nggak bisa. Sedangkan yang lainnya mungkin bisa, tapi ya secara realnya pasti nggak semudah itu juga. Nah, jadi sedangkan kalau KC di sini dia tuh konstanta yang dia itu berupa gain atau sensitivity-nya. Itu berupa sensitivity-nya. Jadi kalau semakin besar nilai K, maka suatu kontrol tersebut akan semakin sensitif. Nah, semakin sensitif ini kelebihan sama kekurangan. Ya, kelebihannya otomatis dia bakalan cepat melakukan respon. Kalau misalnya ada satu error, dia cepat memberikan responnya bagaimana supaya errornya itu berkurang. Nah, tapi kalau negatifnya, kalau KC ini terlalu besar, dia itu bakalan responnya kan cepat. Karena responnya cepat, itu mengakibatkan hasilnya itu nggak bisa stabil. Malah jadi kayak osilasi gitu, kayak naik turun karena dia itu cepat langsung kayak langsung berjalan terus. Jadi itu nggak belum tentu itu bakalan hal yang baik juga. Jadi nilai K ini sendiri harus kayak harus ditetapkan dengan yang benar, nggak bisa terlalu besar, nggak bisa terlalu kecil. Nah, lalu juga untuk kontrol yang lain bisa dibilang dia itu kayak menyempurnakan kontrol yang ada, proportional controller ini. Jadi kayak ini elemen tambahan. Jadi itu misalnya proportional controller ya, itu bisa kita tambahkan komponen integral, bisa kita tambahkan komponen derivatif, atau juga kita tambahkan keduanya. Nah, sebenarnya setiap jenis ini dia itu memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Tapi jujur aku sendiri masih agak bingung kayak kelebihan kekurangannya bagaimana. Mungkin nanti kalau waktu di kelas, mungkin kalian kalau udah sampai pembahasannya kayak gini, mungkin kan juga bisa kalau mau lebih tahu lagi kan coba tanya sama bapaknya, mungkin bapaknya bisa menjelaskan lebih detail lagi. Nah, tapi kalau dalam pengerjaan soalnya sendiri, kalian nggak usah bingung-bingung, ini semua tuh sudah diberitahu sama soal. Yaitu minta kontrolernya apa, proporsional lah, proporsional integral, atau PG controller, atau PID, itu bahkan diberitahu. Dan juga biasanya itu juga diberitahu, tahu-taunya juga diberitahu juga. Ya, jadi kalian tinggal masukin rumusnya aja. Kayak contohnya di sini, kita tahu kalau satu PD controller, tahu K-nya sekian, tahu taunya sekian, kita suruh ngitung persamaan di yang P per epsilonnya itu, P per error. Nah, berikutnya itu mengenai control valve. Nah, control valve ini yaitu ini kalau kalian baca lagi di buku juga, ini mungkin bukan F ya di sini, tapi dia itu key ya, sama aja. Yang penting adalah laju alir. Jadi di sini itu Kp itu kita delta F per delta P. Jadi kalau misalnya suatu valve, dia itu bakal membaca berapa sih tekanan yang masuk, sehingga dia itu bisa menentukan membuka tutup valve-nya itu yang menghasilkan laju alirnya itu sekian. Nah, sehingga dia itu delta F per delta P. Nah, sedangkan nanti yang di soal F ini juga, sebenarnya kan juga akan diminta persamaan CC per P, itu persamaannya bagaimana? Ya, nanti kalian coba dulu aja, nanti aja pelan-pelan aku jelasin lagi. Ini kalian coba nyari kafir, nanti kalian coba cari konsentrasinya. CC per P-nya. Nah, ini kalau kalian udah ngerjain semua, saatnya yang blok diagram. Nah, ini udah aku permudah, juga aku udah berikan gambarnya gimana, cuma perlu mengisi ini aja nanti. Nah, tapi kalau secara
pengerjaannya sendiri, kalian tuh nggak dapat block diagramnya yang kayak gini, kalian tuh harus menentukan sendiri kalian mau gambarnya bagaimana. Tuh. Nah, aku yakin kalian bingung, masih bingung, ya nggak apa-apa. Coba dikerjain dulu satu-satu, mungkin dari yang kacamata tangki satu. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung tanya aja. Ya bisa coba dikerjain ya. Di line itu juga aku barusan ngirim foto soalnya. Jadi kalau kalian kesulitan baca, pengen lihat langsung lihat soalnya terus, bisa langsung lihat di grup line aja nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya guys.
Oke, sekarang A sama B-nya sudah. Loh, yang C1, C2 udah dapat semua kah? Udah aku. Ya. Yang C1 dapat kayak gini. Sama semua ya? Iya, aku sama. Oke. Ranking 1 nggak ada yang tanyain kan? Saya ranking 1. Oke, gitu. Yang ranking 2. Ranking 2 sudah semua toh? Ya dapetnya kayak gini toh? Kalau ranking 2 aman ya? Oke, kita mengenai transportation lag, harusnya gampang, tinggal masukin rumus saja. Oke ya. Misalnya kalian di sini kan dari tadi aku kayak banyak rumus-rumus langsung toh. Dan kalau kan mungkin baca lagi lebih jelasnya, itu ada di bab 10. Di bab 10 ada kayak mengenai transportation lag lah, ada mengenai measuring element, terus juga ada control valve. Ini kan coba kalau mau les sendiri, les sendiri aja. Karena sebenarnya, tapi kalau buat pengerjaan sendiri kan cuma butuh rumus-rumusnya gini aja. Nah ya, yang berikutnya mengenai measuring element. Ya, jadi tabel ini juga kalian pasti dikasih tahu juga, kayak dia itu punya range tekanan sama range konsentrasinya berapa. Jadi kalian bisa ngitung KM-nya berapa. Tapi pertama pasti kalian butuh menghitung PS-nya dulu. Kok
itu Ya. semua rumusnya wis pasti jadi gitu ta. Iya ya. Jadi rumusnya ya pasti gini ya ini. Ini kalau ya kayak penurunannya sih ya sebenarnya kalau di buku pun juga sebenarnya kayak gini-gini aja sih, nggak ada yang benar-benar kayak penurunan rumusnya dari mana gitu. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung lagi. Ya ini kan saya dapat KM-nya, tinggal kalau masukin angka KZO, ini kan dapat kalau KM-nya itu 100 LP per feet kubik. Nah, buat yang berikutnya, buat yang B, itu yang tadi aku bilang, tinggal kalian masukin aja angka-angkanya. Jadi ini cuma persamaannya tuh, keadaan persamaan B ya udah kalian masukin aja. Ini tuh ada di buku juga, kalau kalian mau cek persamaannya itu ini. Terus yang persamaan P per C-nya tinggal yang P-nya kalian ubah, cuma ganti variabel jadi B, karena di sini B dengan P artinya sama. Ya ini dari aku bilang, kenapa kok kita pakai B? Karena kalau di berikutnya kan kita ada PD controller. Nah, PD controller ini kan kita pakai yaitu P. Jadi biar nggak membingungkan dengan tekanan yang ada di isian elemen dengan PD controller. Makanya di sini pakai P. Ya, dari PD controller, dari persamaan yang ada, tinggal kalian masukin aja, kalian dapat persamaan P per epsilon atau P per errornya. Nah, ini juga control valve, ini juga sama tadi, kayak kita lebih tahu range laju alir sama range tekanannya. Terus kalau KV itu sama delta F per delta P, terus nanti tinggal di kalian hitung kalian dapat KV-nya berapa. Nah, sedangkan yang diminta itu adalah DC aksen S per PS. Nah, yang dimana kalau kita buka satuannya aja, dia ini kan satuannya jadi LB per feet kubik PSG kan. Nah, sebenarnya kalau kayak gini, kalian tuh kalau bingung, kan tinggal lihat aja gimana sih satuannya supaya bisa sesuai dengan LB per feet pangkat 3 PSIG. Nah, kalau satuannya ini kita buka lagi, itu kan bisa dapat kayak LB per menit PSIG dikali menit per feet pangkat 3. Yang dimana LB per menit PSIG ini kan KV, ya kan satuannya sama. Ini. Nah, kalau menit feet pangkat 3 itu kan berarti 1 per ki kan. Ya kan? Ya, jadi CC per P itu tinggal KV kali 1/ki C. Ya, berarti CC per P-nya 0,01 per C. Ya, jadi karena di sini emang variabel angkanya nggak dikasih tahu laju alirnya, ya udah kan pakai variabel aja. Jadi mungkin kalau di soal-soal banyak sih kayak soal kayak gitu, mungkin terkadang itu kita nggak tahu angkanya, ya udah kalau emang udah benar ya kan pakai variabelnya pun nggak apa-apa. Nah, kalau kalian udah sampai dapat yang control valve ini semua, kita sekarang bisa menggambar blok diagramnya. Nah, caranya kalau blok diagram itu satu-satu aja. Kalau mungkin biar lebih gampang, mungkin kalian bisa gambar dari yang paling awal, dari yang A ini dulu, yang dari persamaan C1-nya dulu mungkin. Nah, kenapa yang C2 ini tidak kita substitusikan dengan C2 yang dapat di tangki kedua? Nah, alasannya itu ya karena kita pengen gambar blok diagramnya. Jadi nggak apa, kita biarin dulu aja semua, nanti kita gambar satu-satu. Nah, kalau kita lihat di sini, C1 ini kan, ya ini sebenarnya blok diagram ini relatif terserah kita mau gambarnya gimana. Yang penting kalau kita lihat secara gambar itu sesuai dengan persamaan yang kita punya.
Jadi kalau di sini aku ngasih kalau Q1 ini dia tuh punya transfer function-nya Q1 plus V1S yang dimana dia itu bakalan dikali dengan QI plus QICI plus QRC2. Nah makanya itu kalau di gambar ini yang C1 ini jadi kan makanya function-nya itu 1 per S plus Q1 yang dimana dia itu dari ketambahan dari C1QI CIKI sama C2QR. Nah, jadi yang ini itu adalah persamaan dari tangki pertama. Nah, kalau udah, sebentar, ada yang kurang. Oke, terus kita lanjut mengenai tangki kedua. Nah, tangki kedua, tadi kan yang C2 kan ini kan. Nah, C2 kan ini. Nah, C2 ini dia sama dengan ya C2 itu di sini aku juga pakai yang transfer function-nya Q0 plus QR plus V2 kali S. Lalu ini yang kayak dia dijumlahkan dengan ini. Nah, jadi yang C2 tadi kan ada C1, di mana C1 dikali sama Q1 kan. Nah, kita fungsinya Q1. Terus yang CC dia tuh bakalan dikali dengan QC. Terus setelah C1 Q1 ditambah CC QC, dia bakal dikali dengan transfer function-nya 1 per S plus Q0 plus QR. Nah, jadi sampai sini kalian udah menyelesaikan mengenai transfer function-nya. Mengenai prosesnya, jadi gambar prosesnya. Nah, jadi kalau masalah kayak gini-gini itu ya penentuinnya. Ya ini sekali lagi itu terserah kalian. Kalian mau bikin persamaannya bagaimana, gambarnya bagaimana. Yang penting memiliki arti yang sama, terus ya memudahkan buat kalian juga. Nah, jadi lanjutannya lanjut aja kayak yang tadi kan udah A, B, terus berikutnya yang C kan mengenai transportation lag. Nah, jadi kalau transportation lag, dia itu input outputnya sama di sini, sama-sama C2, cuma bedanya dia ada transportation lag-nya ini. E pangkat 0,5S, atau ini lag time-nya. Nah, setelah itu dia masuk ke missing elemennya. Nah, missing elemen kan tadi inputnya benar C2, outputnya B kan. Ya kan output B C2 sama dengan KM atau 100 di sini KM-nya. Ya sudah di sini berarti 100. Ya, KM ini atau kali ini 100 juga apa-apa. Nah, terus sekarang kita lanjut ke yang di missing elemen, dia masuk dia itu melihat buat ngitung error, jadi ini yang plus ini min kayak biasa, dia menghasilkan error. Nah, terus sekarang kita masuk ke controller. Nah, controller kan dia itu masuknya error epsilon, keluarnya dalam bentuk P. Nih, jadi tinggal kita masukkan persamaan ini aja. Nah, terus tinggal yang terakhir kan ada control valve-nya. Jadi controller di sini dia bakal mengatur control valve-nya, bakal terbukanya bagaimana. Inputnya P, keluarnya CC. Ini juga kita udah bikin juga. Di sini CC per P, berarti tinggal kita masukkan aja. Ya, jadi selesai. Gitu aja mengenai blok diagram. Jadi sebenarnya untungnya di Daltro ini soalnya tuh bakalan kayak tadi, kayak banyak langsung A sampai G gitu. Nah, tapi pengerjaan itu memang step by step. Jadi kalian nggak usah bingung lagi kayak kalian mau kerja dari mana segala macam. Udah kalian ikuti stepnya aja. Kalian kerja A dulu, selesaiin, kemudian kerja B, C, seterusnya. Nih blok diagramnya pun juga gitu. Kalau kalian bingung, udah kalian kerjain dari blok diagram itu sesuai dengan yang kalian kerja sebelumnya. Oh, jadi kerja yang tangki 1 dulu lah. Udah aku gambar ini dulu, terus tangki kedua,
terus baru yang berikutnya, terus kalian dapat satu kesatuan. Nah, jadi ini yang mengenai block diagram. Nah, di sini ada yang mau tanya? Ada yang masih bingung? Mencerna kok. Kalau Pater baca-baca lagi mungkin nek bingung. Oke. Apa mungkin ada yang mau langsung tanya juga nggak apa-apa. Koko. Mm-mm. Tanda silang itu mixing point aku. Yes. Tanda silang ini mixing point. Jadi mixing point ini juga pasti plus sama plus ya. Nah, kecuali cuma yang di sini. Yang di sini kan memang dia tuh tugasnya bukan kayak mixing point sih. Ini kayak lebih ke membandingkan dengan yang kamu measure dengan set pointmu, errornya bagaimana. Oh, oke. Seko yang di dalam unit-unit itu apa sih sebenarnya? Simbolnya maknanya kayak apanya? Output pin input gitu tuh. Output per input gitu tuh. Iya, jadi itu kayak yang kita belajar sebelumnya, yang sebelum UTS itu juga sama. Jadi kan kayak yang respon first order itu loh. Yang dimana kan transfer function atau biasanya GS ya, itu kan YS per XS atau output per input. Jadi kalian umumnya di setiap soal itu kalian udah diminta kayak sama output per inputnya. Jadi kayak misalnya yang yang mengenai controller ini misalnya kan dia itu udah minta persamaan P per epsilonnya. Terus yang control valve juga diminta persamaan dan minta CC per P-nya. Ya udah ini kalian hubung-hubungkan aja. Padahal kalau misalnya ini kan CC per P kan, dan di sini P per epsilon. Nah, berarti kan kedua hal ini tuh pasti berhubungan. Ya mungkin gambarnya gitu aja sih. Jadi ini kalian dalam gambarnya pasti ya berkelanjutan. Yang dari controller dia itu menghasilkan outputnya P, output P ini dia menjadi input di control valve-nya. Dan seterusnya kayak gitu. Oke, thank you Ko. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Ada ya? Ya kalau nggak ada, ya responsnya selesai. Nah, nanti kayak biasanya bakal ini juga tetap aku share ke grup. Terus kalau misalnya kalian emang baru baca lagi terus ternyata masih jadinya bingung dari apa, ya nggak apa kalian chat aja sama aku nih bakalan tetap dijawab. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, responsinya selesai. Thank you guys. Thank you, Ko. Thank you, Paul. Thank you Ko. Oh. Si Wisnu. Ya. Jangan lupa datang di ulang tahunnya Albert ya. Oke, UN ya guys. Thank you.